bahwa one day ini Prabowo tuh bisa dipakai sebagai alat untuk Gibran ditarik menjadi wakil presiden. Saya nggak perlu menyebutkan namanya. Ada seorang. Tapi ini valid ya, Prof ya? Oh, valid ya. Itu ada seorang pernah menjadi one team press ya, itu mengatakan pada saya juga pernah dibohongi itu, Pak. Ini mobil SMK diproduksi bukan untuk dikendarai oleh manusia ya, tapi ini hanya kendaraan politik dari Joko Widodo untuk bisa masuk Jakarta. Tapi yang Prof hari ini 2025 terutama bulan-bulan Oktober ini yang Prof kayak gemes banget tuh apa? Saya terus terang ya, Anda juga masih ingat kali ya. Itu saya pulang ke Indonesia kan bulan Oktober ya 2022. Ya. Dan pada saat itu kalau Anda baca juga tulisan-tulisan di saya di harian Kompas, itu masih percaya sama Jokowi ya. Waktu Anda masih ingat ya, waktu dia ingin membentuk koalisi ya, kan dia bilang ini bukan urusan saya, itu kan urusan ketua-ketua partai begitu kan. Dan kemudian saya juga kok disebut sebagai Pak Lurah gitu. Padahal saya ini kan presiden kan. Dan pada saat itu saya masih percaya sama omongan dia gitu. Tapi kemudian begitu ada kasus antara Golkar dengan PDIP, Anda ingat ya, bagaimana Megawati dengan Ketua Umum Partai Golkar ya, Erlangga Hartarto saling bertukar warna mawar gitu kan, yang satu mawar kuning, yang satu mawar merah, dan kemudian Anda juga tahu ya pada saat itu kemudian ada tekanan dari Jokowi kepada Erlangga Hartarto ya, di satu sisi dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jokowi ya, dan Anda juga tahu adalah Partai Golkar yang kemudian akhirnya memberikan tempat buat Gibran ya. Dan Anda ingat ya bahwa Gibran kan tadinya juga tidak mau dipakaikan jaket kuning gitu kan, dan tapi kan kita tahu dia ditaruh di sebuah salah satu bukan underbow langsung dari Partai Golkar ya, tapi satu apa sih istilahnya, organisasi kepemudaan di Partai Golkar yang kemudian akhirnya Gibran bisa paling tidak dianggap sebagai dia memang orang Golkar dan kemudian bisa menjadi ini. Dan itu yang kemudian saya terus terang kesal dalam hati. Kenapa? Buat apa saya punya teman-teman ya yang aktif di Partai Golkar ya, dan benar-benar dia meniti karir dari bawah dan tahu bagaimana situasi politik Indonesia dan sebagainya, kemudian seakan-akan itu dikesampingkan gitu loh. Dianggap ini duluan gitu ya. Betul. Kita ke kanan ya, Prof. Ya, kanan diputar balik ke kanan. Tapi saya waktu itu belum ini masih bertanya-tanya ya, tapi ya setelah kemudian ada teman-teman dari PDIP, kemudian ada juga dari Partai Golkar ya, minta saya ngumpul di Cemara 19, Anda pasti tahu lah. Ya. Daerah Menteng ya? Betul. Menteng. Nah, kemudian ada apa ya, kita ngobrol aja Mas. Ya, ayo boleh. Saya bilang saya kan dulu kantornya masih di Lemhanas. Dia bilang nanti saya jalan kaki ke situ lah gitu kan. Saya ke situ, kemudian mereka pada ngomong bahwa kayaknya ini apa istilahnya ini, Jokowi itu serius akan menjadikan Gibran itu menjadi calon wakil presiden begitu kan. Oh ya, terus gimana caranya? Ya itu bahwa nanti keputusan MK itu akan berubah. Itu padahal tahun berapa tuh, Prof? 2023. Jauh dari putusan MK ya? Jauh waktu itu. Atau enggak dong. Enggak dong, keputusan MK yang mana dulu? Kan dekat dengan putusan MK 90 dong. Iya. Jadi pada saat itu kan yang
kita tahu bahwa itu putusan MK-nya kan masih 6-3. 6 menolak dan 3 setuju gitu kan. Dan kemudian saya tanya gimana caranya? Iya, dia akan pakai ketua Mahkamah Konstitusi itu. Jadi kenapa? Karena itu kan adik iparnya Jokowi. Dan dulu, ini maaf saya ngomong, kita flashback dikit ya. Itu pada saat teman-teman dulu meributkan Anwar Usman akan menikah dengan adiknya Joko Widodo. Itu saya waktu itu kan masih di Tunis ya. Saya cuma bilang, kalian yang ngapain sih ngeributin orang itu? Pernikahan itu kan adalah suatu urusan yang pribadi dan amat sakral gitu ya. Terus kenapa diributkan? Toh juga Jokowi sudah tidak mungkin menjadi presiden kembali gitu kan, walaupun dulu memang ada usulan-usulan untuk 3 periode gitu kan. Nanti kalau saya cerita juga itu usulan 3 periode, mungkin Anda juga kaget ya. Jadi begitu. Dan tapi saya nggak menyangka bahwa itu yang akan diusulkan itu adalah Gibran gitu loh. Dan dulu juga waktu Gibran mau jadi wali kota Solo, itu juga saya masih sangat ini sama Jokowi ya. Karena istri saya kan ribut, kok Jokowi ini anaknya sendiri mau jadi wali kota. Ya kalau memang dia mampu dan kemudian well educated, apalagi kan dia sekolahnya di luar negeri, Singapura, gitu kan. Australia. Betul sekali. Nah, ya hal-hal semacam itulah ya. Jadi Prof pada saat itu masih enggak gitu, masih denial gitu ya Prof. Ya, dengan orang-orang bilang kiri kanan. Lurus saja kita. Iya. Nah jadi begini ya. Karena saya cuma bilang sama teman-teman, ini kan persoalan pribadi, kenapa lo pada ribut gitu kan. Saya tuh nggak menyangka bahwa Jokowi itu membuat suatu perencanaan jangka panjang ya. Dalam macam-macam ya, termasuk juga ketika Jokowi menawarkan adiknya itu untuk menikah dengan Hari Mulyono ya. Anda lihat dong, lama banget itu kan. Itu kan berapa tahun sebelum kasus ijazah palsu itu muncul gitu kan. Iya juga. Apalagi kalau sekarang itu Anda nonton YouTube yang dikeluarkan Refli Harun ya, yang kemarin ada live istilahnya itu, ada live interaksi dengan si ibu yang punya batik laweyan di Solo ya. Terus kemudian ada satu lagi seorang aktivis perempuan itu juga diajak bicara sama Refli Harun sama kalau nggak salah Dr. Tifa ya. Oh, Dr. Tifa, oke. Ya, itu juga saya buat saya itu gila juga ya sampai segitunya ya. Ternyata perencanaannya itu sangat betul matang sekali, begitu ya, Prof sekali, ya. Dan kalau sekarang kalau Anda tanya juga kenapa saya tambah kesel, saya gimana nggak kesel ya begitu kita tahu bahwa tadinya ya kayak foto, Anda tahu foto yang saya maksud ya, foto yang Gibran lagi pegang ijazah, kemudian bersalaman dengan seorang guru besar gitu ya, atau asing ya. Asing, betul. Itu kan saya dapat protes itu dari teman-teman alumni Australia ya. Iya. Yang juga masih di Australia kayaknya itu. Dia bilang, "Prof, itu kok si Gibran salaman sama itu bukan orang dari Bradford itu. Itu orang dari Macquarie University di Sydney." Nah, saya kan alumni Australia sih. Yang bener loh. Iya, itu Vice Chancellor of the Macquarie University. Itu bagaimana bisa? Cuma sama aja, teman-teman juga tidak jeli melihat foto itu dalam artian kayak tangan dan sebagainya. Nah, saya tambah marah ketika kemudian lihat ya, yang Anda tahu ya, benar-benar dikuliti kanan, benar-benar dikuliti ya, bagaimana tangan itu rupanya ada dua gitu ya, yang dia lagi megang ijazah itu ya, yang lagi menunjukkan ijazahnya, dan kemudian kepalanya itu langsung rupanya kepala tempelan gitu kan. Jadi itu adalah foto dari seorang wisudawan Macquarie ya, yang memang sedang menerima ijazah dari sang rektor gitu kan.
Wah, itu yang kemudian saya bilang gila juga nih. Dan kita tahu ya bahwa sebetulnya teknik tempel menempel itu udah canggih sekali. Udah canggih. Betul. Karena saya tahu soal itu tuh dari tahun 79 ya, bagaimana foto-foto Lady Diana Spencer itu dulu banyak sekali ditempel-tempelin dengan apa namanya tuh badan dari perempuan lain begitu kan. Jadi teknik itu Anda bisa bayangkan, itu kan berarti akhir tahun 70-an udah ada. Dan makin kesini makin halus. Betul, makin kesini makin halus ya. Dan tapi juga yang saya bingung ya, di situ menunjukkan betapa Gibran emang nggak pernah baca atau Gibran nggak peduli dengan itu. Maksud saya, kalau dia ngelihat foto itu harusnya dia juga tahu ini kok masih tangan saya masih ada 2 nih, kenapa nggak dihapus satunya? Kalau mau rapi sekalian gitu. Betul. Apalagi kemudian ternyata foto itu bukan cuma disebarkan melalui media sosial ya, tapi ada di pemberitaan resmi juga ya, termasuk juga bagaimana teman-teman atau pendukung dari Gibran itu memanipulasi bahwa Gibran itu benar lulusan MDIS. Dan tapi yang bersangkutan nggak pernah protes tuh, Prof? Apanya? Gibran nggak pernah protes dengan foto itu, maksudnya? Lah, ya kalau dia nggak pernah protes ya berarti itu benar dong. Ya kan? Kenapa? Ya kalau dia protes ya silakan aja protes gitu kan. Dan Anda juga tahu ya persoalan Gibran itu lulusan dari mana namanya itu? UTS. Bukan UTS, ini masih yang Singapura yang saya ngomong. Bahwa itu dari MDIS bersama Bradford University. Yeah. Ada yang menunjukkan ini jasa asli saya juga dari Bradford. Tapi kemudian kan ada juga yang tandingan dari orang-orang Indonesia yang itu yang terkait dengan MDIS dan dan Bradford. Prof, izin ini kan kalau Prof merunut semuanya begitu dengan pernikahan dengan ada di situ ada nama Hari Mulyono, kemudian ada pernikahan di situ dengan Anwar Usman. Prof melihat bahwa semua direncanakan dengan sangat matang sampai menuju ke tujuan. Betul, itu yang it's very unbelievable ya. Sangat tidak bisa dipercaya ya. Maksud saya hebat juga Jokowi itu merencanakan segala hal. Hebat itu. Dalam artian bagaimana dia men-skenariokan dirinya untuk masa depan ya. Anda bisa bayangkan ya, ketika misalnya sebuah stasiun televisi mewawancarai dia bahwa saya dengar nama Bapak dulu bukannya Joko Widodo, tapi Mulyono. Oh iya, itu karena saya dulu sakit dan karena itu nama saya diganti jadi Joko Widodo. Siapa yang kemudian menyangka bahwa nama Mulyono itu adalah bukan nama dia, dan itu mendekatkan nama Hari Mulyono dengan nama dia, kan gitu ya. Itu yang saya lihat gila juga. Saya tuh waktu itu sampai menelpon si Roy Suryo. Saya bilang, Mas, coba Mas cek itu, apakah benar itu istilahnya itu entah surat kenal lahir atau akte kelahiran Jokowi itu benar namanya Mulyono dan kemudian berganti nama menjadi Joko Widodo gitu kan. Hasilnya udah ada, Prof. Nah, itu yang si Mas Roy juga ya waktu itu dia juga nggak melanjutkan karena dia juga sibuk dengan persoalan bagaimana mereka. Betul ya. Ya sekarang kan jadi kan kemarin yang pertama dia bikin Jokowi's White Paper ya. Kalau sekarang udah resmi nih bukunya Gibran, nanti kan namanya Gibran's Black Paper. Ini kita kiri aja biar. Kalau dulu kan tadi saya pikir masih panjang ini, dan sekarang ya bukan cuma Gibran's White Paper ya, Black Paper, tapi juga dia akan juga membuka habis-habis persoalan fufu papa ya. Kenapa? Karena Roy Suryo si Dr. Tifa mengatakan bahwa kayaknya Mas Roy ini udah membuat suatu kajian yang mendalam soal itu. Oh ya, udah 99,9% bahwa Fufu Fafa itu miliknya si Gibran Raka Buming Raka. Dan kemudian dia menunjukkan bahwa nih lihat nih, kajian dari BSSN itu menunjukkan bahwa ini memang punyanya si Gibran begitu loh. Dan Anda bisa bayangkan ya, kalau memang itu badan negara, yaitu badan cyber
dan Sandi Negara itu bisa mengatakan seperti itu, bagaimana kemudian kita bisa menolak bahwa itu bukan milik dia? Bahkan adiknya sendiri ya, Gibran Rakabuming si Kaisang Pangarep pernah mengatakan itu memang milik kakaknya. Iya. Persoalannya bukan persoalan dia dengan Pak Prabowo dan keluarganya aja, tapi juga bagaimana dia mengomentari. Anda tahu lah ya, artis-artis. Iya, Syahrini. Macam bukan cuma Syahrini, hampir banyak artis yang kemudian dia katakan sangat dia apa itu ya. Ya pokoknya sesuatu yang tidak layak untuk seorang itu. Ya saya bilang sama istri saya aja kalau saya ini nggak akan ngomong gituan, lagian juga ngapain ngomong gituan keluar ya, karena itu kan sangat memalukan diri saya ya, apalagi itu kalau kemudian dibaca banyak orang ya. Ya seperti itulah ya. Nanti kalau kemudian Fufu Papa itu keluar, Anda bisa tahu bahwa itu akan bisa menjatuhkan ya nama baik dari seorang wakil presiden. Karena ya waktu itu saya pernah nanya sih sama seorang anggota DPR dari Partai Gerindra. Saya bilang, Bung, ini benar gitu. Ya itu kan ini Mas, waktu kita masih apa istilahnya itu bukan bagian dari koalisi gitu kan. Makanya bisa aja dia melakukan itu. Tapi buat saya lah, tapi kan ini kan suatu yang sangat memalukan ya. Saya bilang anaknya Pak Prabowo itu bisa aja mengajukan suatu somasi atau apa betul. Ya. Karena keberatan gitu ya. Betul ya, karena itu juga terkait dengan dia ya. Dari ini semua kan Mas Roy Suryo lain-lain gitu, itu kan sedang berusaha untuk melakukan pembuktian gitu ya Prof ya. Nah pertanyaannya tapi apa yang bisa diubah dari situ selain masyarakat yang terbuka matanya, masyarakat lebih banyak tahu, tapi kan tidak mengubah apa-apa karena beliau masih sebagai wakil presiden gitu. Oh iya. Dan Pak Jokowi juga masih cukup kuat mempengaruhi yang ada sekarang begitu. Ya, jadi begini ya. Maksudnya nggak ada gunanya juga, ada gunanya ya, apa Anda tidak? Bisa mengatakan seperti itu. Tapi kan yang namanya politik itu kan tidak apa ya, tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan ya. Anda bisa bayangkan ya seorang Jokowi dan Prabowo yang tadinya benar-benar berhadap-hadapan ya, tapi itu akhirnya dia bisa mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ini juga menarik tuh ya. Kenapa? Apa nih? Jadi saya melihat Jokowi memilih Prabowo untuk jadi Menteri Pertahanan ini juga kan suatu strategi jangka panjang yang dia lihat bahwa one day ini Prabowo tuh bisa dipakai sebagai alat untuk Gibran ditarik menjadi wakil presiden. Karena Anda bisa lihat siapa yang Anda mau di apa namanya ya digunakan oleh Jokowi. Ganjar nggak mungkin ya, apalagi Anies Baswedan gitu kan. Makanya siapa lagi? Wah, berarti Prabowo. Dan Prabowo Anda tahu ya, tadinya waktu Luhut mendekati dia untuk ditarik sama Jokowi itu jadi Menteri Pertahanan, dia nggak mau. Tapi siapa yang kemudian akhirnya diutus ya, itu adalah Budi Gunawan. Dan disitulah terjadi apa yang disebut dengan ya dalam internasional disebut diplomasi itu ya. Apa nih? MRT. Jadi apa ya istilahnya? MRT pada saat Oh iya, MRT itu ya. Dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Itu. Iya. Dan ya saya juga dengar ya diskusi-diskusi di dalam keluarganya Prabowo sendiri kan. Saya beri contoh misalnya kayak kakak iparnya tuh Profesor Sudrajat Wandono ya. Itu kan sampai lah kamu kok akhirnya mau? Ya ada pertanyaan seperti itulah. Ya kemudian Mas Derajat sebagai seorang Katolik kan tahu bahwa orang itu kalau udah meminta maaf ya harus kita maafkan kayak gitu kan. Dan kalau memang punya inisiatif baik, kenapa enggak gitu kan? Ya kayak begitulah ya. Prabowo juga masih percaya pada hal itu. Dan pendek cerita ya, yang jelas ya akhirnya dia jadi Menteri Pertahanan. Anda tahu ya, dan kemudian seakan-akan dia diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan ya. Tapi
Anda lihat ya, ketika dia mau maju menjadi calon presiden, ya, ini cerita ya, cerita ada yang bercerita pada saya, itu si Jokowi pernah bertanya pada Pak Prabowo, Pak Prabowo, Anda ingin maju gitu kan? Enggak lah Pak, Bang, kecuali kalau Bapak apalah mendukung atau gimana kan, atau punya kebijakan lain. Dan akhirnya Anda bisa lihat ya bagaimana pendekatan makan di warung soto, dan kemudian yang ada di sawah, waktu ada di sawah itu ada Mas Ganjar sama Ganjar Indi diajak seakan-akan ini ingin pertemukan bahwa Anda berdua aja gitu kan. Yang satu nanti tinggal pilihlah. Ini saya tinggal, kamu berdua ngomonglah siapa mau jadi RI 1, siapa menjadi RI 2, macam-macam semua itu ya. Sampai kemudian tercetus berikutnya giliran Pak Prabowo jadi presiden. Ya, itulah ya. Jadi saya nggak perlu menyebutkan namanya. Ada seorang. Tapi ini valid ya, Prof? Valid ya. Itu ada seorang pernah menjadi one team press ya, itu mengatakan pada saya juga pernah dibohongi itu Pak. Apa dibohongi? Ya saya diminta oleh Pak Jokowi untuk ngomong ke Bu Mega supaya Bu Mega menyetujui yang tadi itu gagasan antara Prabowo dengan Ganjar, siapa yang akan menjadi RI 1 atau RI 2 gitu kan. Dan Anda tahu nggak, Prof? Ya apa yang terjadi? Itu begitu baru saya mau ngomong sama Bu Mega, itu kan langsung dia berubah sikap bahwa yang akan maju itu adalah si Prabowo sama Gibran gitu kan. Jadi, dan Anda juga tahu persoalan siapa Gibran atau siapa kan, Anda bisa lihat ya bagaimana dulu Yusril Iza Mahendra itu juga seakan-akan dia akan menjadi calon ya, atau kemudian sempat ada beberapa nama. Siapa namanya nih, Erick Thohir ya, sampai mereka udah siap-siap dengan membuat surat kelakuan baik ya, dan Gibran juga menipu pada kita semua ya. Mana tanya dong ke polisi apakah saya bikin surat kelakuan baik gitu kan? Enggak kan gitu. Ya seperti itu ya. Termasuk juga bagaimana dia juga akan menipu si Hasto Kristianto ya. Seakan-akan dia tetap taat kepada ketua umum, maksudnya Ibu Mega ya, bahwa dia akan tetap aktif di PDIP dan sebagainya. Ya seperti itulah. Ya ini semua nih Prof, kemana arah kita, dalam arti kemana arah kita itu setelah semua kan. Ini memang lagi-lagi kalau dari pihak Pak Jokowi mungkin ini harus dibuktikan gitu kan. Kalau tidak ada masuk pengadilan tidak ada berarti apa-apa gitu. Seperti itu. Tapi kan arahnya kemana gitu, arah yang akan dilakukan oleh teman-teman? Ya, jadi gini ya, teman-teman, kalau saya perhatikan ya, ini yang sekarang difokus sama mereka ini kan masih tentang ijazah. Ijazah. Sekarang ijazahnya baik Pak Jokowi maupun Gibran, dua-duanya Jokowi dan Gibran. Itu persoalan ijazah ini ya, itu kenapa kemudian dibuka? Karena awalnya Anda tahu ada surat keputusan KPU nomor 763 atau berapa tuh ya, yang mengatakan bahwa nggak boleh dibuka ke publik. Nggak boleh membuka ijazah ataupun kalau tidak mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Ya ingat nggak ya? Nah, habis itu kan rame kan, termasuk juga Anda tahu ya, Komdigi juga melarang agar Mahkamah Konstitusi tidak meluluskan agar permintaan untuk mengubah undang-undang pembukaan data pribadi, ya itu kan juga begitu tuh. Maksud saya begitu. Memang pers boleh, tapi kan bukan cuma pers yang ingin membuka kasus itu kan, tapi juga teman-teman baik itu individual apakah itu dosen, peneliti, ataukah Anda kalau punya media sosial, kan itu perlu gitu kan. Tapi kan supaya itu tetap dipegang, dan itu orang dari
Komdigi kan selalu bilang bahwa ini nggak bertentangan dengan kebebasan pers ya. Padahal ini bertentangan dengan persoalan kebebasan. Apalagi ini pemimpin negara begitu ya. Betul. Tapi kan sekarang udah boleh lagi tuh, Prof. Belum tahu apakah kemudian saya belum baca terus selanjutnya dari apakah yang namanya undang-undang mengenai pembukaan apa istilahnya data pribadi ya, PDB data pribadi itu udah akhirnya boleh nggak orang melakukan itu ya, dan bukan cuma untuk pers aja begitu. Yeah. Kalau itu udah dibuka ya mungkin buat saya itu adalah suatu kemajuan gitu ya. Tapi ya itu, tapi yang tadi yang menjawab pertanyaan Anda ya, itu adalah sekarang ini ya fokus dari teman-teman itu timnya itu dibagi beberapa tim. Saya juga baru tahu itu ketika saya beberapa hari yang lalu diminta untuk bicara dalam podcastnya Abraham Samad. Yeah. Ya. Tapi bukan persoalan podcast dengan Abraham Samad, tapi salah seorang teman beliau tuh nanya, saya tanya, Anda kok lagi sibuk mau kemana? Saya mau ke ini, Prof, mau ke Blok M. Oh. Saya bilang ngapain Blok M? Ya, saya kan dari tim lain apa maksud saya tanya gitu kan. Jadi ada teman juga yang bukan cuma ke KPU pusat. Kalau si Roy Suryo ini kan ke KPU pusat. Yeah. Tapi ini ke KPU DKI Jakarta. Oh. Iya, untuk kemudian saya tanya apa yang mau dibongkar. Bukan membongkar, kami cuma datang minta fotokopinya dan kemudian alhamdulillah kata udah dapat. Cuma yang jadi persoalan ini adalah pertanyaan mereka itu adalah mengapa itu KPUD DKI Jakarta pada saat itu tidak mempertanyakan apakah fotokopi ijazah itu benar sesuai dengan fakta lapangan atau tidak. Ini yang DKI berarti? DKI ya. Dan saya yakin mungkin teman-teman di Surakarta juga begitu di Solo ya. Itu. Jadi kayak kemarin kan si bukan Roy Suryo tapi Refli Harin sama Dr. Tifa kan juga ke Solo gitu kan. Dan kemarin si Roy Suryo juga ke Medan. Jadi mereka nih masih melakukan apa istilahnya nih? Roadshow ya ke berbagai tempat mengenai buku apa namanya itu Jokowi's White Paper itu. Dan sekarang itu yang sekarang bergulir itu adalah si ijazahnya Gibran ya Prof ya yang mengenai sekolahnya sampai SMPK gitu atau SMP plus 1 di Singapura. Kemudian Dr. Tifa mengatakan rehabilitasi. Terus kemudian pulang-pulang dapat ijazah, itu kan buat masyarakat lumayan membingungkan gitu kan, lumayan membingungkan yang harus meluruskan ini tuh siapa, perlukah menurut Prof perlu diluruskan atau tidak? Jadi begini ya, ini yang Anda omongkan itu yang tadi adalah kesalahan saya terbesar juga ya. Yang mana? Bagian mana? Yang itu tadi misalnya apakah dia di Singapura itu apa namanya itu rehabilitasi atau sekolah. Dulu kenapa saya termasuk orang yang jadi pengagum Jokowi? Karena buat saya hebat juga Jokowi ya. Dia menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Kenapa? Karena buat saya hebat dia mempersiapkan kader. Pendidikan anak gitu ya. Pendidikan anak. Tapi begitu tahu bahwa dia ke Singapura itu rehabilitasi dan bukan sekolah, itu yang makanya saya marahnya auzubillah min zalik gitu. Ya gitu. Kenapa Prof bilang itu kesalahan, Prof? Loh, iya karena saya dulu kan take it for granted bahwa Jokowi itu hebat udah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pemimpin gitu kan, sekolah gitu. Walaupun dia cuma misalnya tukang mebel gitu kan, itu mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri kan begitu ya. Tapi kalau begitu kemudian muncul itu ya bahwa si Roy Suryo bilang bahwa dia itu ke Orchid Park Elementary School. Kalau Anda dengar kata Orchid Park Elementary School, apa yang ada di bayangan? SD kalau saya kebayang, kalau elementary ya. Kalau saya juga begitu ya. Kalau kemudian dia nyebutnya secondary school, SMP. Baru kemudian SMP ya. Dan kemudian kalau dia bilang high school, baru SMA. Kemudian SMA itu juga udah saya bahas di
di YouTube saya ya, yang tadi saya katakan Orchid Park Elementary School itu ya. Nah tapi begitu dibuka sama Roy Suryo bahwa itu sekolah itu masih baru dan kemudian ada berbahasa Tionghoa gitu kan, masa kemudian benar si Gibran sekolah di situ gitu kan. Dan kemudian ditambah lagi, maaf ya saya kata banyak sekali, saya ini banyak sekali kadang dapat informasi dari Roy Suryo, walaupun saya juga kadang menunjukkan, saya bilang, Mas, kok Anda nggak pernah cerita sama saya dari dulu-dulu gitu. Kalau Anda cerita dari dulu-dulu, mungkin saya dari dulu udah kesel juga sama Jokowi. Apa yang saya maksud? Mobil SMK. Oh. Ya. Anda tahu ya. Yang membuat orang kagum pada awalnya itu loh, Prof. Itu termasuk saya juga kagum gitu kan. Ternyata baru belakangan kan si Roy Suryo mengatakan bahwa yang menyetir mobil SMK dari Solo ke Jakarta itu bukan Joko Widodo, tapi saya dengan Pak FX Hadi Sabatu ya, wakil wali kota Solo. Jokowi naik pesawat gitu kan. Itu satu yang bikin saya marah. Kedua, bahwa SMK itu yang tadinya punya gagasan itu Pak siapa gitu kan, yang seorang montir tapi juga mengajari anak-anak SMK. Ternyata nama dia dihapus, ya kayak begitulah ya. Saya bilang kurang ajar juga nih orangnya. Maksud saya kok begitu teganya ya menghapuskan sejarah orang-orang yang berjasa sama dia. Dan makanya Roy Suryo bilang kan bahwa ini mobil SMK diproduksi bukan untuk dikendarai oleh manusia ya, tapi ini hanya kendaraan politik dari Joko Widodo untuk bisa masuk Jakarta. Sama-sama kendaraan ya. Bener, termasuk juga gorong-gorong. Oh iya. Gorong-gorong di Latu Harhari itu. Dan ya waktu terus terang ya, waktu itu kan banjir gede tuh di Jakarta tuh tahun 2011 kalau nggak salah ya. Itu yang kemudian saya bercanda sama si Aher. Ya, Aher waktu itu kan jadi Ahmad Heriawan. Ya Ahmad Heriawan, dia kan gubernur Jawa Barat. Dia bilang, lo gimana sih lo Jawa Barat tuh kali Cikias tuh kan banjir gitu. Nah, lo lihat dong kayak Jokowi gini. Lo Mas, lo mesti lihat dulu itu apa itu jalan itu tanggung jawab siapa? Apakah provinsi ataukah kabupaten kan gitu dia bilang itu kan. Jadi kita kan ada ininya sendiri apa namanya itu pembagian tugas gitu. Ya itu yang makanya kemudian saya juga baru sadar, ya benar juga ya. Prof, tadi Prof bilang pengagum Jokowi, Prof dulu. Betul. Beneran pengagum. Oh iya, beneran. Sangat kagum sekali. Betul. Dan sekarang melihat fakta-fakta seperti ini. Oh, jadi mungkin ya itulah saya berubah 180 derajat ya. Itu isi saya. Tapi nggak bisa diapa-apain ya, Prof? Apa tuh? Nggak bisa diapa-apain ya? Diapa-apain ya, gimana? Pak Jokowinya, Gibran. Saya rasa nanti bisa ya, apalagi sejak ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi di Kertanegara. Yang 4 mata itu? 4 mata tanggal 4 Oktober. Maksudnya itu. Bisa diapain apa dari pertemuan itu? Maksud saya, satu ya, mungkin isinya itu benar ya, bahwa Prabowo tidak lagi mau melindungi baik Jokowi maupun Gibran soal ijazah palsu. Ya. Kedua, kan 4 mata, Prof. Siapa yang tahu bahwa perbincangannya adalah tentang ini? Anda tahu di Republik ini apa sih yang kemudian Anda bisa tutup-tutupi? Kenapa? Yang namanya suatu pertemuan dua orang, ya pasti salah satu dari mereka kan pasti ngomong. Paling enggak kalau bukan Jokowi, Pak Prabowo, mungkin dia juga ngobrol dengan para petinggi-petinggi tentara, ya, atau juga mungkin dia juga ngomong dengan para petinggi polisi, ya, khususnya Kapolri dan sebagainya, ya, ya pasti macam-macam itu. Dan Anda tahu ya, belakangan ini kan banyak sekali selentingan bahwa Presiden itu udah mulai bicara kepada pimpinan-pimpinan TNI ya, bahwa ya tanpa menyebut nama ya, bahwa orang ini emang nggak bisa dipertahankan lagi ininya. Dan begini loh, gini Bang, itu kan Gibran itu kan udah jadi wakil presiden. Ya. Jokowi minta kepada Prabowo agar duet ini kan
bisa terus 2 periode. Ya. Ya. Ini kemudian Jokowi juga katanya meminta dukungan agar relawan-relawan mereka ya itu bergerak untuk itu ya. Itu kan relawan Jokowi itu kan tidak sedikit yang belakangan ini kan ganti nama. Jadi Prabowo. Iya, jadi misalnya ada yang nggak ada nama Prabowo ya, tapi ada yang nama Prabowo Gibran, ada juga Jokowi Prabowo Gibran, macam-macam ya. Dari itu dari kalangan mereka yang menjadi pendukung Prabowo banyak juga yang kesel, nggak suka dengan pendekatan itu ya, karena memang mereka bukan pendukung Jokowi, juga bukan pendukung Gibran, kan gitu ya. Nah kalau ini nanti kemudian makin keras ya, apalagi nanti satu persatu dari komisi, Anda tahu kan gerakan dari teman-teman RRT nih, RRT maksud saya Rismon, Roy dan Tifa. Ya mereka menyebutnya RRT. Dia bilang kita satu persatu mendekati. Yang pertama ini kan komisi 3, komisi 10, sama komisi berapa? 11 kalau nggak salah ya. Udah mulai. Partai yang paling pertama didekati itu adalah PKS kan, makanya kemudian PKS mendapatkan tuduhan seakan-akan ini partai kecil yang kemudian seakan-akan menjelek-jelekan Jokowi dan sebagainya, atau menseperseterukan itu narasi dari pihak Jokowi, berarti Jokowi gitu kan. Apalagi kemarin ya teman-teman yang mendukung Jokowi ini kan sampai-sampai meminta supaya istilahnya tuh polisi ya itu mempercepat penangkapan terhadap Roy Suryo ya, Dr. Tifa dan Dr. Rismon ya, dan kemudian supaya cepat laporannya P21 dan kemudian supaya Roy Suryo itu ditangkap lah dan kemudian diadili. Makanya saya itu sampai dapat dari seorang wartawan senior ya, itu ngasih komentar sama saya, it's very disgusting. Iya, saya bilang kenapa ini? Ya coba aja Anda bayangin, menjijikan sekali kan. Mereka minta supaya Roy Suryo CS itu ditangkap dan kemudian diadili. Sementara kita tahu bahwa memang benar bahwa ijazah itu memang palsu, gitu kan? Tiba-tiba kasus Gibran ijazah palsunya itu muncul. Gitu. Itu sekarang apa yang Anda bisa harapkan ya? Tiba-tiba muncul pernyataan dari SMP Negeri 1 Surakarta, ya kan, bahwa Gibran itu benar alumni kami, bahwa Gibran itu kok seperti UGM ya? Benar. Dan ini nanti ya, terlepas dari Anda percaya atau tidak, saya yakin suatu saat semua yang namanya SMP 1, kemudian juga SMA berapa tuh? SMA 6 Surakarta ya, yang tentang Jokowi ataupun UGM, buat saya pasti suatu saat kalau Prabowo bilang open ya, buka itu semuanya, pasti akan berubah. Ya kalau sekarang mungkin karena rektor UGM juga masih tunduk ya sama Pak Pratikno, karena kebetulan dia masih ketua wali amanah di UGM ya, dan memang UGM banyak sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan di bawah Pak Pratikno ya. Jadi menurut Prof itu salah satu yang dibicarakan adalah 4 mata itu? Oh enggak, bukan itu. Maksudnya, tapi maksud apa aja saya itu tadi Prof? Pokoknya aku nggak akan mungkin mempertahankan kebohongan mengenai ijazahmu dan anakmu gitu kan. Itu satu. Kedua kan bahwa dia juga akan membongkar korupsi baik yang ada di kaitannya dengan keluarga Jokowi ataupun oligarki ya, yang kerjasama sama Jokowi, dan kemudian juga PSN itulah ya, proyek strategis nasional itu. Nah, yang kemudian yang ketiga ini kan bahwa istilahnya itu pokoknya harta milik negara itu akan harus dikembalikan dan sebagainya ya, dan tentunya ya mungkin bukan mustahil korupsi dari yang tadi saya katakan itu ya akan dibongkar. Seperti Pak Prabowo juga mengatakan kemarin Prof bahwa BUMN gitu kan? Betul. Itu kan? Itu juga salah satunya. Itu kalau nggak salah poin keempat atau poin keberapa, bahwa BUMN ini akan benar-benar dibersihkan. Iya. Ya? Terlalu banyak komisaris katanya begitu.
Terus kalau nggak untung nggak usah dapat tantiem gitu kan? Ya kalau yang Pak itu udah Prabowo. duluan, itu udah Iya, duluan. Jadi iya, bahwa iya. wakil menteri tidak akan mendapatkan tantiem, itu yang udah pertama, yang makanya banyak teman-teman Tapi wakil menteri itu marah. apa hubungannya BUMN ini dengan Jokowi, Prof? Loh, kan begini ya. Coba saya tanya sama Anda, apakah ketika Erick Thohir masih direktur Menteri BUMN itu, kemudian tidak ada kasus antara penempatan orang-orang itu sebagai komisaris ya, Anda sebut aja ya si apa namanya itu, Sylvester Matutina sendiri, padahal dia adalah seorang yang harusnya masuk penjara, terpidana, bisa jadi apa ya, komisaris gitu kan. Atau kemudian juga para pendukung Jokowi ya, termasuk Ade Armando atau yang lain-lain, itu tiba-tiba juga masuk menjadi komisaris di BUMN gitu kan. Bukan persoalan dia ahli atau nggak ahli ya, tapi buat saya ini persoalan apa istilahnya tuh yang saya katakan KKN-nya itu tadi ya. Nah makanya kalau nanti ini dibersihkan ya, ini ya bukan mustahil ya, kelepak-kelepak juga ya, termasuk juga kakaknya si Erick Thohir, Boy Thohir ya. Kenapa? Karena kan Anda tahu ya, Boy Thohir itu kan dikatakan sebagai orang yang memiliki sebagian tanah di IKN sana ya, termasuk juga. Cuma yang jadi persoalan apakah benar-benar nanti selesai atau tidak ada pertempuran antara gengnya Prabowo dengan gengnya Jokowi kan gitu kan. Ada yang mengatakan juga, tapi ini kan kita nggak bisa percaya hal-hal seperti ini gitu. Di 2026 ini akan terjadi pergolakan yang luar biasa gitu, Prof. Kalau udah bulan Oktober gitu. Iya, ya, dan ya saya menunggu aja nih apakah tanggal 20 ini akan terjadi. 20 Oktober ya, Prof. 20 Oktober itu satu kan tahunnya, Pak. Tepat satu Prabowo tahun. Gibran, betul. Katanya ini, itu akan ada terjadi sesuatu yang lumayan besar dalam arti apa, reshuffle atau ya, apa itu gitu. yang kalau si siapa istilahnya itu Rocky Gerung bilang kan akan ada suatu perombakan gitu kan. Rocky nggak menggunakan kata reshuffle ya. Tapi nanti kita lihat aja, kalau memang tidak terjadi apa-apa, ya itu berarti apa yang diomongkan oleh Prabowo itu tidak menjadi kenyataan. Tapi kalau kemudian ternyata benar terjadi suatu reshuffle besar-besaran dari orang-orang pendukung Jokowi, ya berarti benar. Tapi yang saya juga nggak mau, janganlah kemudian kita ini pindah dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Anda tahu kan maksudnya? Karena kan kita tahu biar gimana pun bukan mustahil ya, Prabowo dan adiknya ini kan juga punya kepentingan politik. Dan sampai sekarang saya juga masih heran ya, mengapa kok misalnya si siapa namanya itu Bahlil Lahadalia itu masih tetap dibiarkan menjadi menteri. Ya karena ini kalau mobil Anda memang mobil listrik ya, tapi mobil saya yang selama ini walaupun mobil murah tapi saya menggunakan sel, nggak ada di pasaran. Iya, itu gitu. Juga nggak ada, betul Prof. Jadi maksud saya ini kan kebijakan Bahlil ini kan menciderai. Sudah ada beberapa kebijakan Bahlil itu, Prof. Yang sebelumnya kan gas 3 kilogram ya, waktu itu kan ramai sehingga membuat orang harus antri gitu kan. Dan ada beberapa hal yang sampai dengan sekarang. Yang saya nggak ngerti, Prof. Saya terus terang nggak ngerti gitu sampai dengan sekarang. Mungkin banyak juga masyarakat yang nggak ngerti. Kan biasanya nih ada gula, ada semut gitu, Prof ya. Dan ketika kekuasaan berpindah, maka semutnya itu biasanya pindah ke yang berkuasa gitu. Ini kok yang berkuasa sudah Pak Prabowo, tapi kok masih ada kekuatan lain di sini. Itulah makanya apa kemudian yang membuat makanya banyak orang gregetan sama Pak Prabowo gitu dia. Misalnya ya saya tadinya kan mendengar bahwa ini Jokowi ini masih punya power karena dia punya rahasianya Pak Prabowo. Banyak kartu gitu katanya. Banyak kartu. Makanya waktu itu dari dulu ya, waktu pernyataan itu muncul, saya bilang lah Prabowo kan sekarang jadi presiden, dia intelijen ada di tangan dia.
Betul. Dia pasti punya juga dong rahasianya Betul. Jokowi, rahasianya Gibran, rahasianya Kaesang dan juga Bobi ya. Paling enggak Gibran, saya bilang. Dia punya lah rahasia tentang Gibran. Nggak mungkin nggak punya ya, Prof? Iya, nggak mungkin nggak punya ya. Dan kenapa itu juga nggak kemudian di counter attack-kan dengan apa yang ditakuti oleh Prabowo dengan katanya Jokowi itu punya rahasia pribadi ya. Iya. Makanya kemudian Anda masih ingat ya, sebetulnya kan Prabowo sama Mega itu kan mau ketemu sebelum tanggal 20 Oktober. Tapi kemudian jadi nggak jadi ya. Itu kan, ya itu maju mundur. Jadi tapi akhirnya ketemu juga gitu kan. Ya itu. Dan sekarang buat saya karena itu udah ketemu, apalagi yang ditakutkan. Ya menurut Prof apa? Sebagai apa ya? Prof kan mengamati politik negeri ini dengan cukup seksama. Apa gitu? Prabowo masih ngukur-ngukur juga kali Apa yang diukur, Prof? Ya, ini tentang dukungan terhadap dia. Tapi buat saya kayaknya ya. Dukungan yang mana? Iya, dukungan dari kalangan Polri dan juga dari kalangan TNI ya. Dan buat saya itu kan gampang sekali. Kayak misalnya, kayak nanti dia menentukan Kapolri, dia lihat aja orang ini masih punya kaitan dengan Jokowi apa enggak. Dia masih dekat dengan Kapolri atau enggak. Dia orangnya Kapolri sekarang atau bukan kan. Dia kemudian apakah nanti kalau dia diangkat ini dia akan lebih tunduk sama Jokowi atau dia tunduk sama Prabowo, kan tinggal gitu. Atau kemudian yang seperti saya usulkan juga ya, supaya Kapolrinya itu jangan terlalu muda jadi terlalu panjang segala macam nanti masa jabatannya dan sebagainya. Atau kemudian bagaimana dari kalangan TNI sendiri itu melihat gitu kan. Karena biar bagaimanapun kan, maaf ya, konflik di antara dua institusi ini kan memang sangat kuat ya. Maksud saya dengan banyaknya orang Polri di jabatan-jabatan Kementerian Sipil ya, TNI kan juga merasa kok kita kemudian nggak dapat sebanyak itu ya. Dan kemudian bahwa Polri itu otomatis kalau ada pembukaan wilayah baru, dia pasti akan otomatis buka Polda baru gitu. Sementara TNI kan nggak begitu, makanya kemudian Prabowo gitu kan Anda bisa lihat ya bagaimana dia memajukan 3 Kodam baru. Betul. Jadi ya hal-hal semacam itu kalau buat saya seperti ada langkah Pak Prabowo yang tertahan gitu loh, Prof. Ya, tapi saya yakin kalau saya lihat ya muka beliau ini belakangan ini kayaknya nggak seperti dulu lagi deh. Yang mana nih? Iya. Yang dulu gimana, Prabowo, sekarang gimana? Yang dulu seakan-akan dia takut banget sama Jokowi, tapi belakangan ini kayaknya udah mulai berani. Iya, betul. Dan kalau Anda lihat juga muka orang-orang anggota kabinet ya, pada saat Prabowo marah-marah kemarin tuh, kan kelihatan banget kayak waktu si Bahlil nyolek-nyolek teman sebelahnya. Bukan itu aja, tapi Anda lihat mukanya bagaimana Tito Karnavian mukanya dan kemudian si Prof baca itu ya? Saya paling suka membaca wajah orang. Jadi yang sekarang kelihatan lebih gimana tuh anggota kabinetnya, Prof? Ya, kalau saya lihat sih anggota kabinet juga sedang worry aja. Termasuk yang tadi nyolek-nyolek itu. Iya. Jadi apakah nanti kita kena nih atau enggak? Ya kayak misalnya Bahlil kan waktu itu ngotot bilang bahwa nggak akan ada orang dari Partai Golkar akan kena reshuffle. Yang dikatakan oleh Bahlil itu nggak semuanya benar gitu kan. Itu Bahlil menjadi ketua umum juga kan mungkin waktu itu atas campur tangan juga begitu Prof ya? Ya. Dan kemarin kan juga saya pernah buka juga tuh bahwa Bahlil ini harus dilihat ini apakah dia melakukan. Kita mengarah keluar kemana, Prof? Keluar sini. Oke. Bahlil harus dilihat juga, kenapa, Prof? Ini loh kan kemarin kan dua promotornya ya, promotor dan kopromotor itu kan menang di dalam PT UN. Iya. Akhirnya mereka itu bisa mengalahkan rektor UI ya. Tapi ternyata promotor dan kopromotor itu kan dibantu oleh hakim-hakim ketua PT UN. Ini soal yang gelarnya Bahlil. Gelarnya Bahlil. Tapi saya bukan persoalan gelarnya. Apakah kemudian terjadi apa yang disebut dengan tekanan dari Bahlil ya, supaya yang jadi hakim ketua itu adalah orang-orang yang dulu juga membantu dia
dalam kasus Partai Golkar, ya. yang kemudian dia apa istilahnya tuh ADART-nya akhirnya menang ya melawan Menteri Hukum pada saat itu ya. Ya kayak begitulah. Prof, menurut Prof nih pasangan Prabowo Gibran harus selesai 5 tahun. Ya. Menurut Prof ya, ya untuk mana yang lebih baik gitu untuk negara kita terutama untuk masyarakat juga harus selesai 5 tahun atau harus berpisah di tengah jalan? Harus berpisah di tengah jalan tahun ini juga. Tahun ini tinggal tahun ini Oktober, juga. November, Desember. Betul. Kenapa, Prof? Kalau nggak tahun ini juga paling nggak awal tahun depan ya sampai karena gerakan-gerakan itu ya gerakan-gerakan makzulkan gini loh. Gerakan sekarang yang lagi keras tuh kan tangkap dan adili Jokowi. Yang kedua itu makzulkan Gibran ya. Ini kan udah kayak menjadi tagline yang tagline dari berbagai gerakan ya. Bahkan kemudian ini kan sekarang ada juga gerakan yang pokoknya mereka akan terus bikin rame sampai yang namanya Gibran Raka Buming Raka itu dicopot. Pencopotan itu juga tidak sederhana kan, Prof? Ada proses yang harus dilalui. Kalau buat saya ya, kalau misalnya Anda walaupun ada yang namanya proses yang disebut dengan pemakzulan sesuai dengan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden Republik Indonesia karena faktor kesarjanaan Anda ternyata tidak memenuhi syarat, apakah kemudian pakai proses pemakzulan? I don't think so. Bisa langsung proses apa? Dicopot aja langsung. Yang melakukan pencopotan siapa? Ya MPR ya. Dan kalau memang mau dilakukan dengan DPR bisa lakukan apa yang ingin membuktikan persoalan ijazah. Karena kriminal tidak gitu kan, kriminal tidak. Kan ada. Ya bisa aja Anda mengatakan kriminal tidak, tapi kan Anda tahu ya, itu kan ada seorang pengacara yang kemudian mengajukan perdata terhadap Gibran ya. Kan di situ jelas-jelas disebutkan bahwa apa istilahnya? Perdata. 125 triliun. Ternyata ditolak kan? Dan ditolak, makanya kemudian kalau udah ditolak saya mau mengajukan pidana gitu kan. Nah, kalau udah dengan pidana, sekarang persoalannya, pertanyaannya, apakah kalau Anda itu melakukan pemalsuan ijazah itu masih dalam klausul perbuatan yang melanggar hukum ataukah kemudian tidak melanggar hukum? Itu aja kalau buat saya. Tapi yang jelas ya, kalaupun dilakukan melalui pemakzulan itu juga nggak sulit ya, karena kalau dengan kasus Upapa bahwa Anda itu melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang calon wakil presiden atau seorang yang udah menjadi wakil presiden, itu kan juga bisa dilakukan. Jadi banyak pintu sebetulnya ya, Prof? Oh iya. Jadi teman-teman ini nggak main-main ya. Apalagi kalau Anda lihat si RRT itu ya. Dan yang saya lihat yang paling keras, Anda tahu siapa yang paling keras bersuara? Justru si dokter Tivanya. Oh iya. Sampai menyatakan sekarang bahkan ke Ibu Iriana loh. Ininya bahwa Ibu Iriana juga SE dan MM-nya juga dipertanyakan. Oh iya dong, kenapa begitu? Karena kan beliau sendiri dulu bilang bahwa dia selesai cuma sampai sarjana muda di Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Tapi tiba-tiba dia muncul dengan ijazah S2 gitu kan. Ya kayak begitu. Makanya kemudian muncullah apa istilahnya itu istilah bahwa ini keluarga ini udah benar-benar gila. Masa apa namanya itu persoalan ijazah palsunya bukan cuma terhadap Jokowi dan Gibran, tapi terhadap Ibu Iriana juga ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan ya, bagaimana analisis tentang wajah gitu kan, yang bahwa rupanya Bu Iriana sekarang juga udah mulai
mukanya berubah gitu kan. Oh, saya nggak Oh nggak ada, itu. ada Oh. ya kayak Jokowi yang mulai Kalau Jokowi ya hitam berubah gitu kan. banget, betul. Bahkan Gitu. sekarang pucat. Ya itulah. Iya. Ada yang mengatakan itu juga itu cloningnya dia. Oh iya, itu. Walaupun saya nggak percaya ya. Tapi ada juga sih Mas Roy Suryo juga kalau ngomong, tapi itu tingginya emang beda loh. Saya bilang enggak lah, itu emang dia. Kita ke kiri ya, Prof. Iya kiri. Kalau Iya. soal apa? Jadi menurut Prof harus segera diselesaikan. Jangan berpasangan sampai dengan berakhirnya 5 tahun begitu. Iya, Prof, ya? gini aja deh ya. Saya mau bertanya sama Anda ya. Anda ini kan seorang anchor ataupun seorang Jurnalis, wartawan. profesional jurnalis ya. And you know what I mean ya. Kalau Anda itu, saya nggak meragukan ya. Walaupun Anda itu sekarang tidak lagi menjadi seorang anchor di televisi resmi ya. Tapi the way you talk ya, the way you argue, the way you raise your questions itu udah jelas ya. Udah jelas. Terima kasih, Prof. Oh iya, itu menandakan bahwa Anda itu adalah seorang yang very educated person, very experienced person, dan macam-macam lah gitu ya. Tapi coba kalau Anda lihat sih, maaf Gibran ya, coba Anda lihat bagaimana yang waktu di Bali ya, Anda kalau ngelihat itu YouTube pendek itu, yang dia dengan Gubernur Bali ya, nggak salah. Iya, yang di kanan. Dia diminta untuk ngomong, terus dia bilang maaf deh, mohon mengundurkan diri dan awas. Ya, dan Anda juga tahu ya pada saat dia saya bisa jadi lupa nama orang. Jadi Pak Gubernur itu kan tuh ngomong bla bla bla, tapi Anda lihat ya, itu audiens itu kan banyak yang menyoraki gitu kan. Bukan menyoraki bahwa ini sesuatu yang ditepukin, bukan, tapi sebenarnya menyoraki ke Gibran gitu kan. Dan akhirnya dia minta pokoknya mengundurkan diri dari acara itulah gitu kan. Wayan Koster ya? Wayan Koster ya, Wayan Koster. Dan Anda tahu ya, Wayan Koster itu waktu menjelang pemilu presiden benar-benar ditekan kan sama Jokowi. Ya karena ada temen yang sekarang udah masuk PDIP ya. Itu Andi Wijayanto cerita sama saya. It's very unbelievable, Mas. Kenapa? You know ya, di dalam beberapa tempat pemungutan suara itu sama namanya tuh Ganjar Mahfud zero. Zero, benar zero. Ini kenapa bisa terjadi kayak begitu? Padahal itu daerahnya si PDIP siap. Jadi ya seperti itulah ya. Dan Anda juga tahu ya, begitu kemarin waktu pemilihan kepala daerah ya, kan kita maksud saya PDIP itu kan cuma kehilangan 1 kursi aja ya di Bali gitu. Apa artinya? Bahwa akhirnya keberanian untuk memilih itu muncul lagi gitu loh. Dan Anda bisa tahu lah bagaimana kemudian Jokowi itu menghancurkan PDIP di Bali pada pemilu presiden. Oh iya, tapi hampir semua partai kan Prof, maksudnya di obok-obok gitu lah istilahnya. Iya memang, tapi yang ingin saya katakan bagaimana dia tidak menyukai kalau ada lambang partai banteng itu ya di tempat yang akan dia kunjungi ya dan lewati ya. Atau orang-orang di sekitarnya yang parno mungkin, Prof? Nggak tahu lah. Atau saya rasa pasti dia minta itu. Yaitu khususnya di daerah Gianyar ya. Dan kenapa saya bilang Gianyar? Karena Gianyar itu adalah tempat loh di mana dia itu mendapatkan suara paling banyak dalam pemilu presiden, baik itu 2014 ataupun 2019. Ya, sekarang udah bulan Oktober, berarti tepat 1 tahun ya. Nanti tanggal 20 ini tepat 1 tahun. Iya. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh Prabowo. Kalau kemudian itu ternyata benar, ada sesuatu yang akan
terjadi, beliau lakukan, ya itu baru kemudian kita percaya, dan berarti orang akan menarik pernyataan omon terus. Iya. Tapi kalau tidak terjadi apapun, maka kalau tidak ya berarti sulit bagi masyarakat untuk melihat bahwa si Gibran itu akan turun. Ya. Dan itu yang kemudian tidak sedikit orang mengatakan, ya kita punya senario yang lain. Senario apa? Ya kita nepalkan gitu kan. Nepal, wow. Itu yang saya bilang jangan sampai kita menghancurkan republik yang kita cintai inilah gitu kan. Karena buat saya it's very expensive loh untuk mempertahankan Gibran sebagai wakil presiden. Why? Coba saya tanya Manda, ketika Pak Prabowo itu pergi ke luar negeri, Anda pernah lihat gak dia itu menunjuk Gibran sebagai wakil presiden yang harus mengambil alih posisi dia? Belum. Dari situ aja Anda bisa lihat kan, ya apa artinya itu, ya berarti dia nggak percaya. Atau kemudian Anda kalau ngelihat Prabowo sama Gibran itu duduk, ya apakah kemudian duduknya itu benar-benar mencerminkan ini adalah duit tunggal? Enggak pernah. Kecuali kemarin waktu hari ulang tahun TNI ya, seakan-akan Gibran dengan Prabowo itu berseragam gitu kan. Makanya video-video pendeknya banyak itu berterbaran di mana-mana. Waduh, pakai seragam, bajunya sama dan sebagainya. Tapi kan ya itu tadi ya, terlalu mahal mempertahankan seorang wakil presiden, apalagi kalau ini dipertahankan dan kemudian terjadi sesuatu terhadap Presiden Prabowo. Itu menderita itu kan rakyat banyak ya. Dan ini bukan mustahil kalau dia jadi presiden, bukan mustahil. Jokowi akan bermain bagaimana caranya supaya ini bisa bertahan terus. Sampai misalnya Jan Etes misalnya. Iya, banyak orang mengatakan gitu. Iya. Dan kemarin makanya saya kenapa YouTube saya agak keras ya. Dulu kan dia selalu ngomong kan, apa ini saya dijelek-jelekan tidak punya ijazah doang. Saya juga kemudian Gibran jangan nanti Jan Etes gitu kan. Padahal begitu si Roy Suryo udah dapat dari KPU, ini udah benar-benar nggak bisa dibantah lagi bahwa Jokowi itu memang punya ijazah palsu. Nggak usah macam-macam deh, Anda nggak usah melakukan suatu analisis apapun, lihat aja fotonya. Iya. Apalagi foto yang sekarang beredar ya, bahwa Jokowi itu ya pada masa mudanya nggak pernah pakai kacamata. Betul, Prof. Iya nggak? Tapi sekarang ya tiba-tiba di ijazah pakai kacamata gitu. Ya, apalagi banyak orang yang mengatakan ini kok ya foto waktu dia lulus SMA. Sama semua. Iya, nikah dengan Bu Iriana kok. Sama semua. Aktornya sama. Itu yang saya bingung ya. Fotonya itu terus. Bukan maksud saya kok Bu Iriana juga diem aja waktu dia seakan-akan dia berdampingan dengan si Hari Mulyono atau siapalah gitu kan. Tapi dan persoalan itu juga ya, ijazah yang fotonya si siapa namanya tuh, bukan Hari Mulyono tapi si yang satunya lagi. Yang udah mengatakan itu kan anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang mengatakan itu foto bapak itu gitu. Benar adalah foto bapaknya dia. Coba Anda bisa bayangkan gitu. Tapi itu semua kesaksian orang-orang di sekitar itu dianggap angin lalu aja gitu loh, Prof. Nggak bisa lagi sekarang. Dianggap angin lalu aja gitu. Ya bisa, waktu itu masih bisa dianggap angin lalu karena kebetulan desakan-desakan itu kan cuma ada dari orang-orang seperti Roy Suryo ataupun teman-teman aktivis pro demokrasi. Itu semua harus masuk pengadilan nggak sih, Prof? Kalaupun masuk pengadilan, ya sekarang juga mungkin pengadilannya akan beda dengan pengadilan pada saat Barreskrim Mabes Polri itu masih berani mengatakan ini identik, ini tidak identik. Jadi gimana nanti pengadilannya? Ya kalau itu udah pasti, siapa yang bilang bahwa itu Jokowi identik dengan fotonya yang ada di ijazah? Ya nggak? Atau siapa yang kemudian berani mengatakan bahwa
foto Gibran waktu dapat ijazah Iya. dari Bradford University itu benar gitu kan. Padahal jelas-jelas foto tangan dan foto itunya bisa dilihat ya. Apalagi sekarang kan makin banyak orang yang kemudian bisa menunjukkan nih loh fotonya ya, lihat ini sambungannya. Gimana Anda bisa bohong? Ya begitulah. Mengerikan sebetulnya kalau mengerikan dalam arti gini, Prof. Ini pemimpin negara gitu loh. Iya, Ini pemimpin itu negara sama gitu, loh Prof. saya. Ngeri Ini kan saya, iya. kan. Ngeri saya Masa- ngebayanginnya. 10 tahun kita dipimpin oleh Ya itu. yang Iya. kemudian ijazahnya dipertanyakan. Ya. Ya. Dan sekarang dipimpin juga oleh wakil presiden yang juga dipertanyakan Betul, ijazahnya, betul. Coba. pendidikannya apa, padahal kita mau masuk melamar kemana-mana yang dilihat pertama adalah Betul. ijazah gitu. Makanya itu kalau Anda perhatikan ya, ini teman-teman itu tidak mempersoalkan antara apa namanya itu ijazah seorang calon wakil presiden dengan anggota DPR, tapi dengan apa? Dengan guru taman kanak-kanak Iya. dan PAUD. Coba bayangkan ya. Sekarang guru taman kanak-kanak atau PAUD itu paling nggak harus sarjana. Betul. Bahkan kalau kepala TK itu harus S2. Anda bayangkan. Sementara wakil presiden punya ijazah SMA aja enggak. Ya itu yang kemudian buat saya ya, gerakan-gerakan ini yang mungkin akan makin keras. Ya. Itu yang saya bilang ya, kalau itu biayanya berapa tuh ya, per hari aja berapa tuh biaya pas pampres untuk menjaga rumah wakil presiden. Betul. Itu dari APBN ya, Prof? Oh iyalah, udah pastilah ya. Apalagi kalau udah dilihat bagaimana Sylvia ini kan pakai barang itu ya. Pada saat Gibran itu usahanya lagi bangkrut gitu kan, kok dia bisa beli Istrinya berbagai- selfie. Iya, Selfie Ananda itu. Oh. Ya kayak begitulah. Ya. Luar biasa, Prof. Ini perjuangan ya, Prof ya. Saya sambil muter balik ya. Oke, Sambil muter oke. balik. Ini semua perjuangannya, Prof ya. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan begitu ya. Oh iya, dan buat saya teman-teman semua rakyat Indonesia tuh harus sadar ya, bahwa kita ini memang punya masalah besar ya. Dan jangan itu kalau Anda mau tahu ya, itu tanggapan ataupun respon dari orang-orang yang apa istilahnya itu nonton YouTube saya. Ya. Sekarang jarang sekali komentar dari mereka menyebutnya termul, tapi saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Karena buat saya namanya Jokowi itu bukan Mulyono, jadi mereka bukan ternak Mulyono lah. Apa terjok? Ya bukan, terjok itu doang. emang itu ya kaki tangan ataupun agennya Jokowi lah itu. Kan yang ngebela Pak Jokowi juga masih banyak gitu, Prof. Iya, banyak yang juga katanya. Barisannya tuh masih ya, saya banyak. beri contoh ya, kayak poin bahwa nanti itu apa namanya itu harta dan kayanya itu akan diperiksa dan kalau akan diambil oleh negara. Iya. Ini kan pernyataan saya ini kan yang ada di dalam poin berapa itu ya. Kalau Anda baca dengarkan YouTube saya, itu poin keberapa dari bahwa kekayaan ini akan dirampas oleh negara. Dan itu kan yang sedang diperjuangkan, bukan? Iya betul, perjuangan yang sebenarnya dari zaman Jokowi juga ya, undang-undang perampasan aset. Tapi saya juga setuju, saya setuju gini, bahwa itu harus didasari oleh keputusan hukum yang sah. Jangan misalnya hanya untuk kemudian dia didasari oleh kecurigaan ataupun misalnya teori yang katanya apa nama itu terbalik tuh, pembuktian terbalik. Saya nggak setuju. Saya harus benar-benar putusan pengadilan yang adil dan sah. Dan kita masih bisa berharap pada pengadilan, Prof. Oh iya Bisa ya? Bisa. Kenapa? Yang tadi saya bilang juga ya, bahwa itu hakimnya harus netral. Jangan misalnya anti Jokowi ataupun terlalu pro anti pemerintah. Sebab kalau itu hakimnya itu bukan dari kalangan yang disebut sebagai mafia pengadilan, pasti kan hasilnya juga bagus.
Tapi juga jangan sampai kemudian orang yang benar-benar anti Jokowi nggak netral, nanti kasihan juga keluarga itu, ya. Tapi kalau ini benar-benar misalnya where the money from gitu kan, kok duitnya banyak banget gitu kan, nah itu bisa. Misalnya apakah Jokowi itu masih punya duit di dalam perusahaan-perusahaan apa istilahnya itu? BUMN? Bukan perusahaan hilirisasi. Oh, hilirisasi. Apakah itu nikel ataupun migas dan sebagainya. Kalau dari situ ternyata bisa kebukti, ya kenapa enggak? Tinggal lembaga negara yang melakukannya itu diperkuat, dalam arti mereka strong dan independen gitu ya, betul, Prof ya. Betul. Jadi saya termasuk orang yang masih mendengungkan kita harus tetap melakukan apa yang disebut dengan azas praduga tak bersalah, ya. Tapi itu tadi, kalau itu kemudian ternyata udah dilakukan dan benar, kenapa enggak? Ya. Gitu. Ya. Prof, terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf ini juga ganggu Prof ini. Luar biasa. Terima kasih. Iya, makasih, nice sama-sama. talk, Prof. Sampai kapan lagi boleh kita ngobrol lagi ya, Prof ya? Saya juga nggak tahu kok Anda ini masih jalan juga. Nanti kirim saya biar saya juga. Linknya, oke. Siap.